menjelaskan tentang teori dan struktur atom. Yang pertama adalah model atom Dalton atau disebut juga bola pejal. John Dalton dari tahun 1776 sampai 1844 adalah ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom. John Dalton mengatakan bahwa semua benda terbuat dari atom. Atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lainnya. Dan atom tidak dapat dipecah maupun dihancurkan. Selanjutnya, atom dari unsur tertentu adalah indikasi satu terhadap lainnya dalam ukuran massa dan sifat yang lainnya. Sayangnya, teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan bahwa bagaimana atom sebagai bola pejal dapat mengantarkan arus listrik. Kedua adalah model atom Thomson tahun 1900. Pada abad awal ke-20, beliau menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Proton mempunyai massa lebih besar dibandingkan elektron. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan demokritis dari Dalton bahwa atom adalah partikel-partikel yang terkecil. Nah, pada atom terdapat elektron-elektron yang tersebar dalam bola bermuatan positif. Nah, kelemahan atom Thomson yaitu tidak dapat menerangkan dinamika reaksi kimia yang terjadi antar atom. Yang ketiga ada teori atom Rutherford tahun 1900. Atom merupakan susunan berongga yang mirip tata surya. Seluruh muatan positif dan seluruh massa atom terpusat pada inti atom. Nah, pada atom terdapat inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi bermuatan negatif. Kelemahan teori atom Rutherford yaitu jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti yang bermuatan positif, akan terjadi gaya tarik-menarik. Kelemahan teori atom Rutherford yaitu jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti yang bermuatan positif, akan terjadi gaya tarik-menarik elektrostatik, yaitu gaya Coulomb. Sehingga lama-kelamaan elektron akan jatuh ke dalam inti atom. Keempat adalah atom Bohr tahun 1913. Nah, yang pertama, atom ini terdiri atas inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu dalam keadaan stasioner atau tidak melepaskan atau menyerap energi. Yang ketiga, makin jauh dari inti, energi lintasan makin tinggi. Yang keempat, perpindahan elektron dari lintasan luar ke lintasan dalam akan membesarkan energi, begitupun sebaliknya. Yang kelima adalah atom mekanika gelombang atau model atom modern. Nah, kedudukan elektron mengelilingi inti atom digambarkan dengan orbital. Suatu orbital dapat ditempati oleh satu atau dua elektron dengan arah perputaran yang berlawanan. Elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom pada tingkat energi atau kualitasnya yang tertentu. Yang keenam ada Werner Heisenberg tahun 1927 mengemukakan prinsip ketidakpastian atau kebolehjadian, yaitu kecepatan atau momentum dan kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara pasti. Yang ketujuh, Erwin Schrödinger pada tahun 1927. Beliau berhasil menyusun persamaan gelombang untuk elektron dengan cara-cara mekanika gelombang. Menurut Schrödinger, elektron-elektron yang mengelilingi inti terdapat di dalam suatu orbital. Nah, orbital adalah daerah 3 dimensi di sekitar inti, di mana suatu elektron dengan energi tertentu dapat ditentukan dengan kemungkinan terbesar. Nah, suatu kulit terdiri atas satu atau lebih orbital. Orbital-orbital dalam suatu subkulit mempunyai energi yang sama.
Dan elektron dalam masing-masing kulit jumlahnya terbatas, yaitu 2N2. N sama dengan nomor kulit. Nah, kita masuk di struktur atom. Struktur atom yang pertama merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Yang kedua, inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, terkecuali pada hidrogen yang tidak memiliki neutron. Yang ketiga, elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Sekumpulan atom dapat berikatan satu sama yang lain membentuk sebuah molekul. Yang terakhir, atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral. Sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif yang merupakan ion. Sekian dari saya, Sarifah Sifa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.